3:34 2 Petrus 3:34, pertama-tama, kamu harus mengerti bahwa pada hari-hari terakhir akan datang pengejek, mengejek dan mengikuti keinginan jahat mereka sendiri. Mereka akan berkata, di manakah kedatangan yang dijanjikannya ini? Sudah sejak awal penciptaan. 2 Petrus 3:34 pengejek di hari-hari terakhir. Demikian juga Yudas menulis, Tuhan datang dengan ribuan dan ribuan orang-orang kudusnya untuk menghakimi semua orang, dan untuk menghukum semua orang fasik karena semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan dengan cara yang tidak saleh, dan atas semua kata-kata keras yang diucapkan orang-orang berdosa yang tidak saleh. Berbicara menentangnya. Orang-orang ini adalah penggerutu dan pengkritik, mereka mengikuti keinginan jahat mereka sendiri, mereka menyombongkan diri dan menyanjung orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi, teman-teman terkasih, ingatlah apa yang dinubuatkan oleh para rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang akan ada pengejek yang akan mengikuti keinginan fasik mereka sendiri. Ini adalah orang-orang yang memecah belah mereka, yang hanya mengikuti naluri alami dan tidak memiliki roh. Yudas 1:14-19 dan Paulus menulis, Roh dengan jelas mengatakan, bahwa di kemudian hari beberapa orang akan meninggalkan iman dan mengikuti roh-roh penyesat, dan hal-hal yang diajarkan oleh setan. 1 Timotius 4:1 tampaknya bagi saya bahwa bagian-bagian ini tidak mengacu pada mereka yang hanya berada di luar iman, tetapi untuk orang-orang yang murtad. Paulus menulis tentang kedatangan kedua, jangan biarkan siapapun menipu kamu dengan cara apapun, karena hari itu tidak akan datang sampai pemberontakan terjadi. 2 Tesalonika 2:3 kata Yunani yang dia gunakan untuk pemberontakan adalah murtad. Dari mana kita mendapatkan murtad? Mereka yang murtad dari iman. Yesus berkata, pada waktu itu banyak orang akan murtad, saling mengkhianati dan membenci, dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24:10-11 jadi adalah satu hal bagi mereka yang berada di luar iman untuk menyangkal kedatangan kedua. Tetapi akan tiba saatnya ketika sebagian besar Kristen akan meninggalkan iman akan kedatangan Tuhan kembali dan memilih untuk mengikuti keinginan jahat mereka sendiri yang akan membuka jalan bagi antikristus. Penciptaan oleh firman 2 Petrus 3:5-7, tetapi mereka dengan sengaja melupakan bahwa dahulu kala oleh firman Allah langit ada dan bumi dijadikan dari air dan air. Dengan air ini juga dunia pada waktu itu dibanjiri dan dihancurkan. Dengan kata yang sama, langit dan bumi saat ini disediakan untuk api, disimpan untuk hari penghakiman dan kehancuran orang-orang fasik. Perhatikan bahwa penekanan di sini adalah pada makna firman Tuhan, berbeda dengan orang-orang murtad yang meninggalkan firman, memilih pendapat mereka sendiri dan cerita yang dibuat-buat. Itu adalah Tuhan. Dia bersama Tuhan pada mulanya. Melalui Dia segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Yohanes 1:13, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, atau penguasa, atau pemerintah, ada kuasa, semua segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, Dia ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu ada. Kolose 1:15-17 Naturalis ateis menolak gagasan penciptaan karena implikasi dari pencipta. Orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Mereka rusak, perbuatan mereka keji, tidak ada orang yang berbuat baik. Mazmur 14:1, sebab dari penciptaan dunia sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, kuasanya yang kekal dan sifat ilahinya, terlihat dengan jelas, dipahami oleh apa yang telah dilakukan, sehingga manusia tanpa izin. Karena, meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan, atau mengucap syukur kepadanya, tetapi pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1:20-21 apa implikasi dari diciptakan? Jika kita diciptakan,
maka makna dan tujuan hidup kita diberikan kepada kita oleh pencipta kita, kepada siapa kita bertanggung jawab. Ini juga berarti bahwa makna tujuan kita terkait dengan perspektif kita tentang kehidupan setelah kematian, ide-ide yang lebih suka dihindari oleh para materialis. Tuhan menciptakan dan Tuhan menghancurkan.